Good morning, selamat pagi pemirsa Tipikor Sumatera channel YouTube. Hari ini Senin 27 Februari 2023 ya. Insya Allah kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dimanapun Anda berada, apa di kabar nih? Dalam kesempatan kali ini, redaksi Tipikor Sumatera channel YouTube menyajikan berita seputaran sikap perilaku oknum reserse Polres Madinah ya. Diasumsikan main koboi, main culik, warga jadi tersangka dan terlunta-lunta tanpa pemberitahuan surat apapun dari penyidik maupun dari reserse yang menangkap. Inilah kisah dari Polres Mandailing Natal, laporan reporter kami Rahmat Saputra dan Paino. Peristiwa ini terjadi pada 28 Desember 2022 kemarin ya. Sudah lewat tahun silam, bahwasanya seorang pria cacat fisik bernama Ahmad Aprin berusia 34 tahun, suami dari Nyonya Teti Lubis 34 tahun, penduduk desa Bondakasih, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, mendadak jadi tersangka ditetapkan oleh penyidik Bribtu Nainggolan. Penetapan tersangka oleh oknum penyidik Bribtu Nainggolan itu diakui olehnya karena Ahmad Aprin tertangkap tangan alias kena OTT, sebut Nainggolan saat dikonfirmasi Rabu 22 Februari 2023 di ruang kerjanya. Ketika dipertanyakan mengapa seorang tersangka lainnya atas nama Amsar alias Kuncar sengaja dilepas petugas pada saat penangkapan. Saat penangkapan di lokasi, mengapa dilepas dan mengapa pula tersangka pertama kali yang ditangkap petugas atas nama Muhammad Elmi alias Mehmet juga dilepas oleh penyidik? Ada apa? Bribtu Nainggolan selaku penyidik menyatakan Muhammad Elmi dan Amsar sama sekali tidak dijadikan tersangka karena mereka belum memasang togel. Demikian tuduhan yang diajukan penyidik Polri Polres Madinah kepada Ahmad Aprin. Kisah Ahmad Aprin, tersangka judi togel online yang dituduhkan kepadanya adalah suatu keganjilan penerapan hukum yang dipaksa dilakukan oleh tim reserse Polres Mandailing Natal. Bisakah seorang petugas Polri mengambil calon tersangka atas penunjukan seorang Muhammad Elmi, ditunjuk Helmi dan Amsar, lalu diculik, diambil, dibawa ke Polres? Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan update terbaru. Dan ini gratis. Bagi redaksi Tipikor Sumatera channel YouTube, petugas mengambil seseorang dari kediamannya saat bekerja lagi mengetik komputer tanpa didampingi oleh ketua RT ataupun kepala desa Bondakasih, tanpa basa-basi pemberitahuan kepada istrinya, maka itu adalah penculikan, penangkapan yang dipaksakan tanpa surat perintah. Berbahasalah seorang Bribtu Nainggolan, ini adalah OTT. Loh, OTT bagaimana? Yang ditangkap pertama kali adalah Muhammad Elmi yang sudah dilepas oleh penyidik. Begitu juga Amsar alias Kuncar yang dibiarkan oleh petugas, tidak diambil saat ditangkap kemudian dilepas begitu saja di TKP RT 1 Desa Bondakasih, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Ketika tim redaksi Tipikor Sumatera turun ke Desa Bondakasih untuk mempertanyakan sejumlah warga yang mengetahui kejadian TKP penangkapan alias penculikan terhadap Ahmad Aprin yang dituduh disangkakan sebagai bandar judi togel di lokasi kampung mereka, maka warga mengatakan apa yang dilakukan oknum petugas mencapai 9 orang dengan 2 mobil terlalu dipaksakan hanya karena ditunjuk oleh seorang Muhammad Elmi
dan Amsar yang ditangkap pertama kali oleh tim petugas selanjutnya menunjuk kepada Aprin, maka diambillah Aprin dari rumahnya sedang mengetik, kemudian dibawa paksa ke mobil, diboyong ke kota Penyambungan Polres Madinah. Peristiwa penangkapan terhadap Ahmad Aprin yang disangkakan menjadi bandar judi togel di kampungnya sungguh miris, karena lelaki itu adalah seorang cacat fisik, cacat bagian kaki kedua kakinya sehingga sulit berdiri tegak apalagi berjalan. Demikianlah kisah seorang Ahmad Aprin yang dijadikan tersangka bandar judi togel di desa Bondakase. Setelah Muhammad Helmi yang ditangkap pertama kali oleh tim petugas bersama Aprin dibawa ke Polres Madinah, keesokan harinya tanggal 29 Desember 2022, Helmi terlihat sudah berkeliaran bebas di desa perbatasan Kecamatan Natal hingga Hilir Mudi di desa Bondakasi. Sumber redaksi Tipikor Sumatera mengatakan beberapa waktu kemudian muncullah oknum petugas Polres Madinah mendatangi keluarga Ahmad Aprin ke rumahnya. Ditelepon diketahui dia adalah Bribka Manik. Saudara Bribka Manik menyatakan kepada keluarga Ahmad Aprin agar bersedia memberikan sejumlah uang di angka 10 juta rupiah agar berita acara pemeriksaan BAP terhadap tersangka Aprin diubah menjadi pemasang togel. Demikian informasi dari sumber redaksi Tipikor Sumatera di desa Bondakasi. Keluarga Aprin tersangka judi bandar togel kemudian menawar kepada Bribka Manik menjadi angka 7 juta disepakati dan diserahkanlah uang 7 juta di ruang kerja M. Nanggolan, Polres Madinah. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan update terbaru. Dan ini gratis. Maksudnya? Dia udah lama baru diproses kejaksaan, lama kali dilimpahkan berkas. Oh, memang ada masa perpanjangan penahanan bisa. Maksudnya cuman jadi apa nih komplain? Sebenarnya bang, kok yang satu bisa lepas? Ibu dari siapanya? Saya istri bang Aprin. Itulah yang satu kok sama-sama ditangkap, kok dia bisa keluar, kami tidak bisa. Yang kedua surat penangkapan untuk kami pun tidak ada. Surat penahanan pun nggak ada, surat apapun nggak ada sebagai istri. Berarti kan nggak SOP. Tidak ada bang. Tidak SOP kan, dan berarti penyidikan ini berarti tidak sah, tidak legal. Penangkapan tidak ada surat perintah, penahanan tidak ada surat apapun diterima oleh keluarga. Berarti kan main kobe begitu. SOP-nya nggak ada. Kemudian satu paket ada 3 orang tersangka, satu dilepaskan, satu dibiarkan. Muhammad Helmi itu sengaja dilepaskan. Muhammad Helmi Sekarang gini, dijelaskan. Yang satu lagi itu, maka yang pulang kan dijadikan saksi juga itu dalam berkas. kenapa dia tidak tersangka? Dia Kenapa dia dilepas, tidak ditahan? Dia belum melakukan pemasangan. Dia udah menulis Jadi- bang, ada Iya, kertasnya dia belum bang. membeli kan? Udah membeli dia. Tapi di tangan dia dapat kertas Sekarang tulisan dia itu. sudah kami tanya juga sama Bang Harto. Dia udah membeli saat itu. Dia takut sebenarnya sama keluarga dia bang. Aku yang istrinya di dekat dia. Kenapa nggak dijelaskan sama kami kalau dia sudah membeli? Mana bukti Dia pembelian? belum Nggak membeli ada. bang, dia ditangkap. Nggak di pernah Abdul dijadikan saksi. Rahim. Abdul Rahim itu, ini orang abang yang polisi ini nangkapnya yang dua ini di tempat bang di warung Abdul Rahim itu. Itulah dapat kertas itu, sule-sule orang itu, catatan orang itu, makanya bisa ditangkap. Di mana kalian kirim ke situ katanya. Kami pun pada saat itu nggak masang nih suamiku bang, sedang ngetiknya dia. Datanglah polisi itu, mana nama atas nama Ahmad Aprin. Dia saya pak, kau yang betul, mana Aprin, mana biar diperiksa katanya. Gitu bang ceritanya sebenarnya. Jadi nggak ada proses dalam kesaksian dari keluarga atau dari pihak di lokasi setempat. Siapa? Ini salah satu. Saksinya, Iya. saksi tersangka Iya. Muhammad Helmi Mau filmnya iya. sebagai saksi, bukan tersangka. Juga. Bukan tersangka dia, Muhammad Helmi yang maka dilepas. Iya. Belum melakukan pemasangan dia. Kami pun waktu itu dia belum membeli. ada Soalnya ini pemasang. tertangkap tangan loh Pak. Tertangkap tangan. Nah, Yang ditangkap tuh si Helmi.
Bukan Yang Aprin. ditangkap itu yang Bukan dua ini Aprin itu, ditangkap. Kak. Selmi yang ditangkap duluan. Kenapa bisa jadi Suami tersangka saya yang ditahan itu Aprin? Suami saya. Gimana prosedurnya? Sekarang gimana ya? Tidak sanggup. Ya, kalau kita lebih baik Enggak gitu Pak, itu betul yang aku bilang. Nanti orang itu kampung itu pun mau jadi saksi. jadi Bisa. saksi kan? Iya. Terus 7 juta itu sama siapa kalian serahkan 7 juta? Katanya dipindahkan dari bandar ke Pemasang, dikasih salah sama abang itu. Yang 7 juta itu? Iya. Kalian serahkan? Iya. Sama Mani yang terima? Iya. Bisa kita periksa Pak atau Bapak? Bisa? Coba lihat.